Nah, di sini dilihat ya secara performa ya. Ryzen 7 5800H dan Ryzen 5 ya 5600H performanya sudah melebihi prosesor desktop workstation ya 2 tahun yang lalu ya. The stage is yours. Selamat sore semua. Sore. Luar biasa. Oke, terima kasih ya buat media, KOL dan rekan-rekan partner yang sudah datang nih di jam sore ya di Jakarta Timur ya. Welcome to Jaktim ya. Oke, ya. Tahun lalu ya AMD itu berhasil menghadirkan sebuah prosesor ya AMD Ryzen 5000 Mobile Series ya, di mana ya prosesor ini hadir dengan Zen 3 dan yang hebat adalah satu-satunya prosesor ya yang berbasis 7 nano dalam arsitektur X86 ya. Dan di 2021 juga AMD dan Asus ya berhasil membuat kerjasama menghadirkan inovasi-inovasi laptop ya, terutama ya kalau kita melihat ada sebuah laptop ya 13 in untuk gaming, itu adalah bukti bahwa AMD dengan Ryzen 5000 seriesnya ya berhasil membuat gebrakan di tahun 2021 di mana ya kita bisa lihat performanya dan efisiensinya sangat tangguh dan luar biasa. Dan di tahun 2022 ya AMD tetap berkomitmen menghadirkan sebuah laptop yang tipis, ringan, compact ya, dan efisiensi masih tetap ya terbaik. Salah satunya adalah ya hadir yaitu Asus VivoBook Pro ya yang launching di hari ini. Oke, melihat Ryzen 5000 series ya, kita punya sebenarnya Ryzen 5000 yang U series ya. Tapi kenapa ya Asus ya menggunakan Ryzen 5000H series ya? Di mana sebenarnya 5000H series ini ya secara nggak langsung memang sebuah prosesor ya yang berbasis Zen 3 yang memang sebenarnya ditujukan untuk konten kreator ataupun untuk gamer ya. Tetapi karena memiliki arsitektur yang cukup ya efisien ya dan membuat nyala baterai lebih lama, makanya hadir juga di laptop yang super tipis ya. Nah, melihat hal itu ya bisa dilihat ya AMD sendiri ya mulai tahun 2019 ya itu ada peningkatan ya dari sisi market premium ya dan gaming. Ini bisa dilihat ya selama 3 tahun ya menghadirkan ya memberikan peningkatan yang signifikan berdasarkan data GfK ya. Nah, sampai saat ini sebenarnya AMD masih tetap menjadi pemimpin ya. Kenapa dibilang masih menjadi pemimpin teknologi? Ada yang tahu nggak? Ya. Karena ya, sejauh ini ya masih satu-satunya yang menggunakan arsitektur 7 nano ya untuk X86 di mana ya itu mendukung fitur ya, yang memang dibuat baik untuk kreator maupun diciptakan untuk ya, gamer ya. Dan tentunya juga support fitur-fitur modern ya dan bisa jadi ya sebuah laptop yang nggak hanya ringan ya, yang nggak hanya enteng ya, nggak hanya cepat, tetapi nyala baterainya juga sangat lama sekali ya. Nah, apa sih 5000 seri sendiri ya? Masih menggunakan 8 core, tapi ini 8 core-nya adalah benar-benar 8 core murni ya. Jadi memang dengan 8 core 16 thread ya. Nyala baterai lebih lama, kecepatan lebih tinggi ya. Dan dengan laptop penggunaan aplikasi-aplikasi sehari-hari, apalagi ini sebuah laptop yang ditujukan untuk everyday ya penggunaan sehari-hari, sangat-sangat responsif ya dengan hadirnya AMD Ryzen 5000
H-series yang ada di laptop Asus VivoBook ini. Nah, AMD Ryzen AMD Ryzen 5000H series sendiri ya, itu sebenarnya ada 3 ya, ada Ryzen 9, 7 dan 5. Tapi kebetulan ya yang dipakai di Asus VivoBook ya Pro 14 ini adalah yang menggunakan Ryzen 7 ya, dan ada yang menggunakan Ryzen 5 ya, di mana menggunakan Ryzen 7 Ryzen 7 5800H ya, punya turbo boost itu 4,4 GHz ya, dan dengan 8 core 16 thread dengan TDP atau daya up to 45 watt. Tapi nggak perlu khawatir ya, Asus sudah membuktikan ya di laptop VivoBook ini ya bisa ditaruh sebuah prosesor yang tadinya memang ditujukan untuk gaming ya, tapi bisa digunakan untuk ya platform-platform atau aplikasi-aplikasi kelas mainstream ya. Dan tentunya juga dukungan case memory hingga 20 MB ini bisa membuat kinerja prosesor jauh lebih responsif, jauh lebih cepat ya, dan tentunya ya jauh lebih efisien juga. Nah, di sini dilihat ya secara performa ya, Ryzen 7 5800H dan Ryzen 5 ya 5600H performanya sudah melebihi prosesor desktop workstation ya 2 tahun yang lalu ya. Jadi ketika dibandingkan dengan Ryzen Threadripper ya 1900X ya, performa dari Ryzen 5 5600 saja sudah mampu melebihi ya prosesor desktop ya 2 tahun yang lalu. Ini prosesor desktop ya. Ya, ini TDP-nya mungkin sekitar 200, hampir 200 watt ya, mungkin sekitar 160-an lah ya, 160 watt. Tapi dua prosesor yang dipakai Asus VivoBook Pro ya 14 yang rilis hari ini ya, itu hanya 45 watt, tapi secara performa ya, sudah bisa melebihi prosesor kelas desktop. Jadi laptop tipis, compact, ringan ya. Jadi seolah-olah kita pengguna kayak membawa sebuah desktop yang harus dimasukin ke tas ya, tapi beratnya enteng. Nah, ini performanya juga ya, jadi bisa dilihat ya secara performa ada perbandingan di mana dengan Ryzen 5 aja ya itu sudah menghasilkan performa yang cukup cepat ya, apalagi dengan Ryzen 7. Dan ingat ya, ini 8 core ya 16 thread ya, jadi core-nya benar-benar reliable ya. Oke ya. Nah, buat pengguna ya yang memang menginginkan sebuah laptop compact, ringan ya dan enak dibawa kemana-mana, nggak perlu takut dengan colokan, apalagi anak zaman sekarang ya kalau ke kafe ya pertama yang dilihat pasti apa ya, chargeran dulu ya. Nah, dengan Asus VivoBook Pro 14 ini nggak perlu khawatir ya, karena prosesornya udah cukup ya, udah cukup irit ya, dan membuat nyala baterai lebih lama. Jadi merdeka ya untuk nyari colokan ya, ya untuk yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Tapi tidak hanya itu, bagi pengguna yang memang membeli sebuah laptop ya, termasuk Asus VivoBook Pro 14 ini berkesempatan ya mendapatkan hadiah yang cukup luar biasa. Jadi AMD ya mengadakan ya AMD Gebiar Hadiah yang sudah dimulai 14 Juni kemarin sampai 25 Desember 2022 nanti ya. Jadi bagi user atau mungkin bagi KOL ya, atau mungkin bagi media ya, beli sebuah laptop ya Asus ataupun Asus VivoBook Pro ini ya, itu berkesempatan juga mendapatkan hadiah Ioniq ya, Ioniq 5 ya, yang lagi naik daun ya. Oh, langsung ada tepuk tangan ya. Ya, jadi gak hanya dapat kecepatan ya, gak hanya dapat ringan tipis ya, gak hanya dapat OLED aja nih kalau beli Asus yang VivoBook ini ya, tapi juga dapat gebiar ini. Aplaus dulu ya buat Asus dan AMD ya.
syarat yang berlaku nanti bisa cek ya di website dari EMB ya .id ya, dan bisa pantengin di sosmednya ya. Sayang sekali kalau nggak sampai ya diklaim kesempatan dapat Hyundai Ioniq 5, dan tentunya juga ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Per bulan juga akan ada hadiah-hadiah menarik. Jadi nggak hanya Hyundai 5 aja, ada motor juga ya 250 cc ya, dan ada juga PlayStation 5 ya, dan nanti akan diundi ya itu di akhir tahun awal tahun 2023. Oke, thank you. Saya kembalikan lagi ke Mbak Stevin ya. Stefani. Stefani. Thank you so Salah much. nama saya. Pak, ini kalau Ioniq 5-nya buat saya boleh nggak sih Pak? Hah? Ioniq 5-nya buat saya boleh nggak?